tidak tapi salah paham, dosa tidak, tapi salah memahami. Umumnya di kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan sih saya salah ya Pak. Biasanya yang ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu siapa Pak? Biasanya siapa Pak? Yang nengokin apa yang kena musibah? Nah iya kan seperti itu. Kalau yang nengokin nggak ada manfaatnya Pak. Seperti itu. Makanya ayat Qur'annya apa? Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka ditimpa musibah, maka merekanya siapa? Yang siapa merekanya Pak? Yang kena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kalimat ridho dengan takdir. Ya Allah, misal aja ini ya Bapak Ibu, kehilangan motor. Ya Allah, kami semua milik Engkau, termasuk motor ini milik Engkau. Kalau Engkau ambil kembali, ikhlas. Itu makna istirja. Nah, istirja ini muncul Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebab ada tradisi jahiliyah yang berupa niyahah. Jadi orang kalau ditimpa musibah itu muncul kata-kata yang sumpah serapah. Suamiku meninggal, kayaknya saya sudah nggak bisa hidup lagi, gitu tuh Pak. Seperti itu. Kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan. Makanya dalam hadis para jamaah itu dijelaskan agar untuk menghindari niyahah tadi, sumpah serapah tadi. Karena diamini malaikat Pak. Sehingga kemudian para jamaah usahakan yang kena musibah itu melakukan 3 hal ya Pak. Ini usaha saja. 1, mendoktrin diri dengan kalimat inna lillah yang tadi. Yang kedua, minta pahala. Ya Allah, saya ditimpa musibah, tolong dikasih pahala. Itu kalimatnya Allahumma ajurni fi musibah. Seperti itu. Yang ketiga ya Pak, minta diganti. Ya Allah, motor saya hilang, ganti dengan motor yang lebih bagus. Contoh kasusnya Bapak Ibu, kalau di hadis ya Pak, itu minta ganti suami Pak, dengan suami yang lebih baik, namanya Ummu Salamah. Seperti itu. Ummu Salamah itu punya suami baik banget, namanya Abu Salamah. Sampai sempat terucap, sepertinya tidak ada laki-laki sebaik suamiku. Maka kalau beliau meninggal, ya sudahlah, tidak usah menikah lagi. Seperti itu. Qadarullah meninggal di medan jihad suaminya ya Pak, mati syahid. Tapi kan beliau tahu hadis ini Pak, riwayatnya. Ma min muslimin tusibuhu musibah. Siapapun orang Islamnya yang ketimpa musibah.
lalu dia mengucapkan yang Allah perintahkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti kan yang ngomong yang ketimpa musibahnya. Seperti itu. Terus Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, kasih pahala. Saya kehilangan suami saya. Kata Ummu Salamah. Wa akhlif li khairam minha. Ganti ya Allah dengan suami baru. Keren ya Pak. Tapi biasanya sih laki-laki ya Pak. Pas istrinya meninggal, ya Allah ganti istri yang baru. Tapi doa itu karena perintah Allah dilaksanakan. Apa yang real terjadi para jamaah? Setelah masa idahnya selesai, dilamar siapa? Rasulullah. Jadi minta ganti dunia itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Tujuannya apa? Biar husnuzon sama Allah. Sedih ya sedih, tapi punya keyakinan bakalan diganti. Punya keyakinan Pak bahwa ada pahala. Sehingga titik pokoknya adalah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab atau Fatawi Al-Kubra dijelaskan yusra'u al-istirja' inda kulli ma yabtali bihil insan min masoid. Disyariatkan, diatur, dijadikan peraturan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un di setiap manusia yang dapat musibah, bukan yang jenguk atau yang nengokin kena musibah. Kalau yang nengokin kena musibah kan nggak sedih Pak, walaupun bilangnya turut berduka cita. Seperti itu. Sehingga ya ngomongnya juga enak aja Bapak Ibu. Ini milik Allah, semuanya kembali ke Allah, nggak kehilangan dia, nggak ada rasa. Sehingga dia tidak perlu mendoktrin diri. Seperti itu. Yang perlu mendoktrin diri yang sedang kehilangan. Lalu yang nengokin para jamaah ngomongnya apa? Kalau yang di hadis sih, para jamaah suruh nasehatin 3 tadi, Pak. Suruh sabar, suruh minta pahala. Seperti itu. Ceritanya dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putranya Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasul. Ya Pak. Beliau cerita, ini hadisnya ada di panjang sih Pak. Bukhari Muslim muttafaq alaih. Ya. Beliau cerita, putri Rasulullah itu ngutus seseorang ke Rasul. Ngutus seseorang terus ngomong, ya Rasul, nitip tuh ke seseorang, cucu engkau, anakku hendak meninggal, sakaratul maut, qadih tador. Ya. Jadi hadir ya Rasul, cucu engkau mau meninggal. Seperti itu, sudah sakaratul maut. Tapi Rasul ngomong ke utusannya, Pak, kirim salam saja ya, karena masih ada kesibukan. Seperti itu. Kasih tahu bahwa semua milik Allah. Ya, seperti itu. Kapan Allah ambil, kapan Allah beri, semua sudah ditakdirkan. Apa nasihatnya? Fal tusabbir wal tahtasib. Suruh sabar,
suruh nyari pahala. Makanya yang dicari 3 tadi. Itu namanya takziah. Takziah itu bukan ziarah, Bapak Ibu. Kalau ziarah maknanya apa? Berkunjung. Sehingga ada yang meninggal, amplopnya dimasukin ke baskom ya Pak. Ada tradisi gitu ya Pak. Terus kemudian duduk. Itu takziah bukan Bapak Ibu? Bukan. Karena takziah itu adalah amrun bisobri wal ihtisab. Kalimat nasihat penghibur ya, agar yang kena musibah bisa sabar dan bisa kemudian minta pahala. Makanya kemudian takziah itu yang hukumnya sampai 3 hari ya Pak, seperti itu. Itu caranya nemuin keluarga mayit. Seperti itu yang kita kenal. Kan lagi sedih, ya kalau ibu-ibu sama ibu-ibu, kalau bapak-bapak sama bapak-bapak. Makanya di fikih itu tidak boleh laki-laki yang bukan mahram bertakziah ke siapa? Ke perempuan yang masih muda yang ditinggal wafat suaminya. Seperti itu. Hadirnya sih boleh, tapi bukan takziah. Tapi kalau takziah jadi fitnah, Pak. Datang laki-laki, Bu, tenang. Suami model kayak bapak ibu banyak. Kayak seperti itu kan problem, Pak. Seperti itu. Dia lagi berduka cita ngomong seperti itu. Makanya daripada kena fitnah, tidak boleh apa? Takziah. Bolehnya apa? Ziarah. Ya Pak. Seperti itu. Datang, ikut hadir, nganter jenazah sampai dikubur. Tapi datang ke keluarga yang ditinggalkan kasih nasihat, takutnya namanya memberi harapan. Seperti sedangkan lagi berduka cita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemudian takziah itu adalah kata-katanya. Lawannya takziah apa? Tahniah. Kalau tahniah ucapan selamat. Ada yang nikah terus diomongin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Walaupun kadang ngucapin kayak gitu nggak tahu artinya tuh Pak. Walaupun seperti itu, tapi yang ngucapin aja sunnah Rasul gitu. Padahal maknanya enggak seperti itu. Sama kayak nengokin bayi itu kan Pak ya. Doain. Ditanyain doain apa sama bayi? Nggak tahu, ditiup aja gitu kan Pak. Nah model-model kayak gitu tuh banyak semacam itu. Bahkan kadang ya Pak, ya tahunya berkah-berkah saja. Makanya saya sedikit cerita lah terkait tahniah terhadap orang yang sedang menikah ya Pak. Ini lompat dulu. Jadi dulu zaman jahiliyah para jamaah kalau ada yang menikah itu didoainya adalah biar banyak anak sama banyak rizki. Seperti itu. Namanya Arifah wal Banin. Seperti itu. Sama Rasul diganti. Jangan itu. Karena belum tentu banyak anak ada kebaikan. Belum tentu kaya raya ada kebaikan. Semacam itu. Sehingga didoainlah barakallahu laka. Kalau lam itu maknanya milkiyah, taksis, seperti itu. Hak. Semoga Allah memberkahi hakmu sebagai suami. Apa hak yang berkah? Dapat istri yang taat.
seperti itu. Terus wabaroka alaika, kalau ala itu ijab atau ilzam, seperti itu. Sehingga kalimat yang kedua, semoga Allah memberkahi kewajibanmu. Apa kewajiban suami, Pak? Mimpin, namanya qawamah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga istrinya tidak pernah mendapatkan kezoliman yang orang bahasakan sekarang namanya KDRT, seperti itu. Yang disalahin apa, Pak? Nikah siri kan, bener nggak Bapak Ibu? Haram nikah siri, gitu. Nanti perempuannya jadi korban. Yang nikahnya nggak siri, perempuannya jadi korban juga banyak, Bapak Ibu. Tapi problemnya, kalau nikah siri diharami, Rasulullah nikahnya ada surat-suratnya enggak, Pak? Terus boleh enggak? Sahabat, tabiin, nggak usah jauh-jauh deh. Zaman sebelum kemerdekaan orang nikah ada surat-suratnya enggak, Pak? Gak ada. Kalau diharamin semua bagaimana, Pak? Seperti itu. Maka kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau dilarang menurut negara ya silahkan, itu aturan negara. Tapi kalau diharamkan dalam syariah masalah, karena yang kena banyak orang. Seperti termasuk generasi terbaik. Kalau surat jadi kewajiban. Namanya kalau dalam fikih itu wasiqoh, seperti itu. Baik, bukan berarti tidak boleh ya Pak, penguat bagus-bagus saja. Tapi mengharamkan tanpa wasiqoh, tanpa surat resmi, itu problem. Karena yang kena banyak orang semacam itu. Sehingga kemudian terjadinya kezoliman itu karena tidak bisa menghargai ikatan yang Allah ikat. Nggak takut dosa, Pak. Seperti itu. Buktinya kalau nggak takut dosa ya Pak, duit buat bansos dan buat sumbangan banjir aja diambil dan dikorupsi. Seperti itu. Susah kalau ngobrolnya sama orang yang nggak takut dosa para jamaah. Tapi walaupun nggak ada perjanjian, nggak ada apa, Bapak kalau beli bakwan atau beli nasi uduk sarapan pagi perlu ada surat-surat nggak, Pak? Terus nipu nggak? Seperti itu. Kalau dasarnya tukang tipu, akan muncul istilah darmaji, Pak. Dahar 5 ngaku hiji. Ya memang dianya yang problem. Seperti itu. Kalau orang jujur, khawatir. Kalau mau berbuat zalim, macam itu. Nah, terakhir doanya para jamaah, wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga kalian berdua dikumpulkan dalam kebaikan. Sehingga punya anak, nggak punya anak, asal istri taat, suami bertanggung jawab, ada kebaikan di situ. Kaya atau miskin, asal suami bertanggung jawab, takut dosa, istrinya taat, takut dosa, ada kebaikan di situ. Tidak masalah. Seperti itu. Baik. Nah, itu namanya tahniah. Lawannya takziah. Kalau takziah ucapan apa? 3 tadi. Sabar. Berarti kalau sabar suruh ngucapin apa? Innalillah. Karena ungkapan kesabaran itu yang kena musibah ngungkapin ikhlas lewat jalur istirja. Seperti itu. Maka ayat Qur'annya adalah apa? Iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
roji'un. Seperti itu. Siapa sih mereka? As-sabirin. Kan ayat sebelumnya wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira Muhammad terhadap orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Siapa mereka ya Allah? Mereka adalah alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang ngucapin siapa Bapak Ibu? Yang kena musibah, bukti ridho. Seperti itu. Cuma ini ilmu ya Pak, ringan diucapin, berat prakteknya. Seperti itu. Buktinya apa? Ditinggal wafat udah 6 bulan juga masih ngerutu aja. Seperti padahal nggak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal gitu kan Pak. Ngagetin. Terus kagetnya 6 bulan gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Berarti tandanya kurang sabar. Maka didoktrin lewat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga hikmah wal hikmatu fihi indah. Pelajaran pengucapan istirja di setiap mendapatkan musibah itu apa? At-taslim bi qada'i. Ridho dengan ketentuan Allah. Seperti itu. Sama satunya warroja fi sawabihi. Berharap ada pahala. Nilai bonusnya minta ganti boleh. Seperti itu. Maka ada istilah supaya kalau bapak-bapak meninggal ditinggal wafat istrinya pakai kacamata hitam. Seperti itu. Orang duganya karena sedih Pak. Padahal lagi nyari siapa diganti. Biar nggak kelihatan sambil doa ya Allah ganti. Salah nggak doa minta ganti Pak? Enggak. Biar ikhlas ridho terhadap musibah yang menimpa, karena dasarnya manusia itu cinta dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Itu dunia tuh, seperti itu. Maka kemudian Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata. Dunia itu kesenangan. Sehingga ketika hilang ya ada yang ganjel. Biar ganjelnya hilang, minta ganti. Dan dijanjiin kan dalam hadisnya para jamaah, illa akhlafallahu lahu khairam minha. Kecuali Allah ganti. Nah, keyakinan Allah ganti ini para jamaah membuat lebih lega. Sehingga orang beriman itu nyantai ya Pak dalam hidupnya. Namanya hayatan thayyibah. Lawannya ma'isyatan donka. Ya, seperti itu. Ada ayat Quran ya Pak di surah Toha itu bunyinya wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari ajaranku, ajaran Islam, aturan Allah, maka di dunia sama Allah dijamin kehidupannya apa? Sempit. Kehidupan sempit itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang nggak ngaji Pak dianggapnya miskin. Dan itu kehidupan sempit tafsirannya miskin. Itu namanya Bapak Ibu tafsir sekar Pak, sekar PDW. Seperti itu, semau sendiri, seperti itu. Tapi kadang diucapin, kalau pengen kaya raya, jalankan syariah Islam. Seperti itu. Sebab kalau berpaling dari syariah Islam, Allah sempitkan kehidupannya. Dianggapnya miskin. Di antara yang miskin dari hamba Allah siapa Pak? Rasulullah.
Lalu Rasulullah miskin dianggapnya nggak jalanin syariah. Makanya itu masalah. Bahkan Rasul minta Allahumma ja'alni miskinan. Karena orang miskin masuk surganya duluan 40 tahun. Seperti itu. Makanya Rasul ngancem itu Pak. Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin. Itu hadisnya sahih. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang cerita Quran modal akal-akalan saja tanpa ilmu Pak. Seperti kehidupan sempit ditafsiri miskin, siap-siap masuk neraka kata Rasulullah. Maka untuk mentafsiri Al-Quran butuh ilmu semacam itu. Nah, sehingga hasil tafsirnya disebut ijtihad. Lewat riwayat-riwayat hadis, lewat ayat yang lain. Sehingga semua orang tidak bisa nafsiri Quran semaunya, Pak. Ada otoritasnya yang pegang ulama. Ulama itu ahli ilmu. Kalau ilmunya nggak ada, jangan sok-sok bicara mentafsiri Quran, menjelaskan hadis. Hadisnya benar, Qurannya benar, pahamnya yang sesat. Seperti itu, makanya diancam tuh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harus menggunakan ilmu para jamaah. Dan itu ciri akhir zaman ya Pak. Kata Rasul, ciri akhir zaman itu banyak yang Qur'annya cuma sampai tenggorokan. Makhraj yang paling bawah itu apa? Aqsal halqi, ujung tenggorokan. Setelah tenggorokan udah nggak ada makhraj lagi, nggak ada huruf hijaiyah lagi. Jadi Qur'annya cuma bisa dibaca, tidak bisa menghasilkan ilmu. Seperti itu. Kalaupun ditafsiri, tafsir sekarpe akal-akal. Makanya nganggep itu ajaran Quran padahal bukan. Ya salah satu kasusnya Ma'isatan Donka tadi. Sehingga Ma'isatan Donka itu ditafsiri di kitab-kitab tafsir, kehidupan yang ambisinya cuma dunia. Kenapa disebut donka, sempit? Karena orang yang ambisinya dunia, hatinya sempit terus, Pak. Tetangganya beli Alphard, pusing itu, Pak. Kalau orang ambisinya dunia, isinya dengki, iri, bahkan demi mendapatkan dunia, rela menzolimi orang lain, berantem dengan saudaranya, dengan orang tuanya. Sehingga sempit kehidupannya, walaupun kaya raya. Seperti itu, karena ambisinya cuma dunia. Tapi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan itu adalah kehidupan orang beriman. Ada nikmat ya syukur, digunakan beramal soleh, karena punya keyakinan bahwa nikmat ini titipan yang harus diaplikasikan dengan amal soleh agar setelah meninggal bahagia. Ketika dapat musibah ya sabar, karena punya keyakinan semuanya milik Allah, ya, kembali ke Allah, ada pahala di balik musibah, plus nanti Allah ganti, semacam itu, sehingga lebih santai. Hatinya tidak terlalu sempit Pak ketika kena musibah. Itu yang disebut hayatan thayyibah. Seperti itu yang Allah firmankan, apa, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kurang lebih seperti itu para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
orang yang cerai mati dan cerai hidup, apakah begitu dia menikah lagi kehidupannya itu suka dibanding-bandingkan atau ada peristiwa apa gitu waktu di zaman Rasulullah? Suka apa Bu? Suka membanding-bandingkan, misalnya suami meninggal, terus dia kehidupan kan harus berjalan terus. Baik. Nah, terus si suami itu bertemu dengan pasangan dengan misalnya janda. Baik. Nah, pada saat dia menikah, apakah ada peristiwa-peristiwa yang membandingkan antara istri yang pertama yang sudah meninggal atau suami yang sudah meninggal? Baik. Baik. Bapak Ibu ya, rahimani wa rahimakumullah ya. Kalau membanding-bandingkan seseorang dengan orang lain itu sih akhlak buruk tapi manusiawi ya, dan tidak terjadi hanya pada orang yang menikahi istri orang yang menikahi janda seperti itu, atau duda yang menikahi janda ya, Pak. Termasuk orang tua ke anaknya. Ada anak yang disayang, ada anak yang biasa saja Pak disayangnya. Sehingga yang tidak disayang itu dibilang kamu kayak kakakmu baik. Itu namanya apa? Banding-bandingin. Seperti itu. Ya Pak. Ya pokoknya apapun lah. Seperti itu. Sehingga banding-bandingin ini berpotensi tidak adil atau berpotensi berbuat zalim seperti itu. Dan paling tidak enak kalau dia Bapak Ibu dibanding-bandingin kan seperti itu. Kamu nggak seperti dia, padahal setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Seperti itu, makanya ada istilah jangan pernah maksain ikan manjat pohon, bukan keahliannya. Ngomong ke ikan, coba kamu kayak burung terbang, ya susah. Ya, kelebihannya masing-masing, semacam itu. Dulu para jamaah zaman Rasul ada namanya Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi. Bapaknya Nu'man bin Bashir ini mau ngasih hadiah ke Nu'man atas permintaan ibunya. Seperti itu, atas permintaan ibunya itu Nu'man kasih. Soalnya Nu'man anak yang paling baik. Seperti itu. Pas mau dikasih hadiah, ibunya ngomong, Pak, tanya dulu ke Rasul, bener enggak ini? Seperti itu. Maka dibawalah Nu'man bin Bashir ini sama bapaknya ke Rasulullah, Pak. Dan itu masih kecil. Periwayat hadisnya Nu'man sendiri ada di Sahih Bukhari. Terus ditanyain sama Rasul, alaka waladun akhir, kamu punya anak lain enggak selain Nu'man ini? Setelah bapaknya cerita mau kasih hadiah ke Nu'man, ada ya Rasul. Terus ditanya yang lainnya dikasih enggak hadiahnya? Dijawab enggak, sebab lebih sayang sama siapa? Nu'man. Apa kata Rasulullah? La tushhiduni ala jur, ini zalim, jauh-jauh dari saya. Seperti itu. Sehingga ya Pak, yang paling tidak enak itu apa? Dibanding-bandingkan. Tapi ada pembandingnya. Di antara salah satu kalimat yang paling dibenci Allah dalam urusan nasihat, ya, ketika ada orang nasihati orang lain lewat kalimat ittaqillah. Ittaqillah itu bahasa Arab ya Pak. Bahasa kitanya jangan maksiat, jangan lakuin itu. Punyalah rasa
takut sama Allah. Jadi kalau ada orang nyuri, nasihat orang Arab ya itu aja, ittaqillah, biar enggak nyuri. Kalau ada yang bohong, ittaqillah. Kalau ada yang berakhlak buruk, ittaqillah. Nah, kalimat yang dibenci Allah itu jawabannya. Kalau ada yang mengatakan ittaqillah karena sayanya salah, ngomong ke saya ittaqillah, terus saya jawab alaika nafsa. Gak usah nasihatin saya, urus saja dirimu sendiri. Itu kalimat yang dibenci Allah. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan yang tadi, suami itu ditanya di akhirat, ya Pak, tentang apa? Istri dan anak-anaknya. Makanya diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia tidak hanya menjaga dirinya dari siksa api neraka, tapi juga menjaga istri dan anak-anaknya. Bahkan hak suami itu Pak lebih besar daripada hak orang tuanya. Seperti itu. Cuman kan berat bagi perempuan lebih taat ke suaminya daripada orang tuanya, Pak. Lebih banyak yang lawan suaminya terus nurut orang tuanya. Seperti itu. Dan itu dosa para jamaah. Kenapa dosa? Karena Pak, yang ditaati terlebih dahulu itu suaminya dulu, dia yang bertanggung jawab. Kata suaminya, Bu, nggak usah ikut pergi jalan-jalan bareng keluarga ibu. Ya, kita punya kebutuhan. Kata orang tuanya, kamu anak saya, kalau nggak ada kamu nggak seru. Seperti itu. Maka yang dilawan siapa biasanya Bapak Ibu? Suaminya Pak, karena anggap suaminya setara. Sehingga ibadah berat perempuan itu taat suami. Maka Quran mengatakan fassolihatu qanitat. Nah, kalau ditarik sejarahnya, sebenarnya asalnya perempuan ini kan tanggung jawab bapaknya. Sehingga yang nyariin suami itu siapa? Bapaknya, wali Pak. Tawarin, nak, mau nggak kamu sama ini? Kalau diem, mau, kan asalnya gitu Pak. Tapi problemnya zaman sekarang kan nyari sendiri. Kenapa yang suruh nyari bapaknya? Biar peralihan tanggung jawab saat akad nikah. Nak, ini putri saya, dunia akhirat sekarang bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab kamu. Saya percaya sama kamu. Gitu tuh Pak. Seperti itu. Sehingga pasti bapaknya nyariin yang bisa tanggung jawab dunia akhirat buat putrinya. Tapi kalau putrinya yang nyariin sendiri, nyarinya yang ganteng Pak, yang banyak duitnya. Seperti itu. Itu cara beda pandangnya. Sehingga kemudian yang terjadi, ya akhirnya tidak sepaham. Makanya ayat Qur'annya, laki-laki itu pemimpin, kalau perempuan itu taat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fassolihatu qanitat. Ayatnya gitu, Pak. Maka kemudian istri itu bukan pengganti, tapi anak buah yang ditanya suaminya besok di hari kiamat. Kalau zolim sama istrinya, seperti itu. Maka ketaatannya ke suami lebih dulu daripada ketaatannya kepada orang tua. Di situ. Nah, cuman kan ada problem. Rasul mengatakan istrimu itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sehingga kalau dilurusin paksa patah. Itu penyebab ributnya pada jamaah. Semacam itu. Maksud saya, bisa jadi membanding-bandingkan itu pengen dapat hak dari istrinya yang tidak menunaikan kewajiban, tapi caranya yang salah. Seperti itu. Nah, cara yang salah ini
ya problemnya bisa jadi yang nggak ngaji ya Pak, seperti itu, sehingga ya sudah ini aja, nuntut saja, padahal paling tidak enak itu dituntut. Maka rusaknya rumah tangga itu kalau saling tuntut, istri nuntut suaminya, suami nuntut istrinya, cepat cerai itu Bapak Ibu, seperti itu. Baiknya kurang lebih seperti itu ya Bu. Jadi banding-bandingin itu bagian daripada akhlak buruk semacam itu, karena ada unsur kezaliman. Tapi sebenarnya tidak hanya terjadi pada pasangan, guru juga sama Pak, kadang banding-bandingin muridnya. Pokoknya kalau ada perbandingan ya normalnya manusia apa? Bandingin. Ada makanan ya dibanding-bandingin seperti itu. Cuman kan ada etikanya agar tidak sampai jatuh ke dalam kezaliman semacam itu. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.